Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, 9 Desember 2020 adalah hajatan gelaran pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tentu semua orang bertumpu kepada KPU, termasuk juga Bawaslu dalam ini untuk pengawasan. Dan terutama sekali kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, agar kemudian betul-betul menyeleksi, meneliti secara detail berkaitan dengan syarat-syarat dari seorang calon kepala daerah untuk mencalonkan diri di hajatan gelaran pilkada serentak 2020 yang akan datang. Jangan sampai kemudian KPU meloloskan orang yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonannya sebagai kepala daerah. Terutama yang saya soroti dalam hal ini adalah berkaitan dengan mantan terpidana, terkhusus terpidana korupsi yang kemudian ingin mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, baik itu tingkat kabupaten, kota, ataupun di tingkat provinsi. Kita memberikan peringatan kepada KPU jangan sampai meloloskan mantan koruptor yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Apa syarat sebagai calon kepala daerah yang saya soroti adalah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seorang terpidana yang bisa kemudian mencalonkan kepala daerah adalah mereka yang sudah melewati 5 tahun pasca bebas dari penjara. Nah, ini KPU harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul meneliti secara cermat, menelaah, kemudian menggali, bahkan bila perlu mendatangi instansi-instansi terkait berkaitan dengan sudah cukup persyaratan atau belum seorang terpidana, terutama terpidana korupsi yang ingin mencoba mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Jangan sampai kemudian KPU nanti lalai atau kemudian sengaja misalkan meloloskan seorang mantan terpidana koruptor padahal dia belum melewati 5 tahun pasca bebas dari penjara, tapi kemudian diloloskan sebagai calon kepala daerah. Tentu orang akan menggugat keputusan dari KPU meloloskan itu. Nah, ini yang tidak kita harapkan. KPU nanti akan bisa dilaporkan orang ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena berkaitan dengan etik. Bisa juga dengan tindak pelanggaran pemilu yang lainnya. Artinya ini akan menjadi celah bagi Komisi Pemilihan Umum kalau kemudian meloloskan orang yang tidak seharusnya lolos sebagai kepala daerah. Nah, kemudian kepada Bawaslu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya untuk betul-betul melakukan pengawasan yang ekstra ketat, baik itu kepada KPU-nya, penyelenggara pemilunya dalam hal ini KPU, ataupun kepada kemudian calonnya. Juga Bawaslu harus mengawasi. Jangan sampai Bawaslu juga kecolongan. Nanti ada calon-calon kepala daerah yang berasal dari mantan koruptor yang harusnya tidak diloloskan, tapi diloloskan menjadi calon, ditetapkan sebagai calon oleh KPU misalkan. Dan tentu kalau kemudian ini lolos, Bawaslu pun harus bertanggung jawab. Karena pengawasan yang dilakukan ini mereka lalai dalam hal pengawasan pemilu. Sehingga akhirnya kandidat yang tidak mestinya lolos, diloloskan. Nah, kepada para kandidat yang berasal dari mantan koruptor juga, termasuk kepada tim calon pemenangan ini juga, agar kemudian betul-betul mengkaji dari sisi peraturan, terutama dari sisi putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah kandidat yang akan diusung nanti sebagai bakal calon, ataupun kemudian dia sebagai mantan koruptor yang ingin mencoba mencalonkan diri, harus betul-betul menghitung apakah dia sudah melewati 5 tahun pasca menjalani hukuman di penjara itu atau belum. Nah, hitungan-hitungan itu harus betul-betul matang. Jangan sampai nanti si kandidat atau kemudian tim pemenangan menjadi malu karena ternyata hasil seleksi dari KPU ternyata si calon belum memenuhi persyaratan untuk maju menjadi calon kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi. Nah, ini akan menjadi ironi ke depannya kalau kemudian ternyata si calon belum memenuhi kriteria itu. Nah, harap kemudian calon dan tim pemenangan pun berpikir, meneliti, masak-masak,
Kalau memang sudah lolos, ya silakan saja. Tapi kalau ternyata memang hasil hitungan secara jujurnya belum lolos, jangan kemudian memaksakan diri dengan sesuatu yang kemudian nanti bisa melanggar hukum. Ini himbauan saya sekali lagi kepada KPU yang nantinya, karena hajatan ini adalah hajatan besar seluruh Indonesia, KPU di seluruh Indonesia agar kemudian betul-betul meneliti secara detail agar kemudian tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Nah, kami pun sebagai masyarakat, sebagai pemuda yang kemudian ingin turut serta melakukan proses pengawasan dalam setiap proses pemilihannya pun akan selalu melakukan pemantauan terhadap jalannya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 mendatang di 9 Desember 2020. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 ini nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul ikhlas dalam membangun daerahnya. Pemimpin yang akan mensejahterakan rakyatnya, yang membawa daerahnya menjadi daerah yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.